Keahlian atau skill Rizik Syihab adalah berorasi dengan nada mengancam, memprovokasi, membangkitkan kemarahan. Rizik selalu nampak sangar dan galak. Video ceramahnya banyak diedarkan oleh para pemujanya. Seakan kalau menyebarkan video, mereka akan ditakuti oleh warga masyarakat dan pemerintah. Sebagaimana dalam pikiran mereka bahwa pemerintah takut sama Rizik. Rizik dianggap sebagai tokoh yang berani melawan pemerintah. Setara dengan presiden. Siapa lagi yang bisa menyebut presiden goblok, pangkat jenderal otak hansip, dan menyamakan Densus 88 anti teror dengan salep kurap? Hanya Rizik yang bisa begitu dan hingga saat ini belum jadi tersangka karena ucapan-ucapannya itu. Hebat, sampai pemerintah nggak berani memperkarakan ucapan Rizik itu. Tapi itu dulu. Pelarian Rizik dan keluarga ke tanah Arab sebenarnya mencerminkan betapa kerdilnya jiwa Rizik. Sejak itu pamornya turun. Apalagi sejak kembali lagi ke tanah air. Makin kesini makin kelihatan bahwa sebenarnya hidup Rizik itu penuh dengan ketakutan. Dalam berita ini, kita mencoba membongkar ketakutan-ketakutan apa saja yang melanda Rizik. Takut dikejar utang. Bahwa tidak mungkin Rizik dan keluarga hidup berkecukupan di Mekah tanpa pekerjaan. Publik menduga pasti ada yang membiayainya. Ada bohir yang mensponsori. Bohir itu pula yang menyokong proses kepulangan Rizik. Duit gede. Sokongan biaya itu tentunya tidak gratis. Ada timbal baliknya. Harusnya Rizik bisa menggalang massa sesudah pulang ke tanah air. Memang ini kan rencananya waktu itu. Rizik hendak menggelar safari dakwah ke berbagai daerah. Baru sukses menggelar kerumunan di Petamburan, Rizik sudah sakit duluan. Rencana gagal. Apalagi sekarang, Rizik sudah ditahan. Kapan lagi mau bayar utang? Makanya dia dan para kuasa hukumnya berusaha jungkir balik bikin keributan di persidangan. Takut resiko cedera, luka kalau ditangkap secara paksa. Publik yang sudah gedek dengan tingkah pola Rizik akhirnya bernafas lega. Ketika pada tanggal 10 Desember tahun 2020 Polri mengumumkan bahwa mereka menetapkan Rizik sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Rizik resmi jadi buronan, kalau tidak segera datang memenuhi panggilan polisi. Mungkin para pemujanya mengira Rizik akan tetap bertahan, tidak mau nurut, apalagi datang ke Polda Metro. Ternyata, selang 2 hari, pada tanggal 12 Desember tahun 2020, Rizik datang ke Polda Metro. Hanya ditemani beberapa orang. Tidak membawa pasukan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebut Rizik menyerah karena takut. Waktu itu memang pasca penyerangan aparat kepolisian oleh para pengikut Rizik, yang berujung tewasnya 6 laskar FPI. Saya duga, Rizik pasti takut luka atau cedera. Jika sampai aparat polisi yang mengejar dan menangkapnya, pasti pengikut Rizik akan mengadakan perlawanan. Resiko yang sangat besar buat Rizik sendiri. Menyerukan jihad, ngancem polisi. Tapi takut luka ternyata. Takut diracun. Kabarnya Rizik takut memakan makanan yang disediakan di tahanan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan tersendiri dari beliau. Semua makanan harus dikirim dari rumah atau dari lawyers itu aja, ucap Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro. Maksudnya apa ya ini? Rizik takut makanannya dikasih racun? Tapi menurut Sugito, makanan yang tidak dimakan itu kemudian diberikan pada tahanan lainnya. Halahai. Maksudnya, kalau beneran diracun, biar yang kena tahanan lain gitu, nyali mana nyali? Sok memaki presiden.
Tetapi kalah nyali sama Presiden Jokowi yang bersedia jadi orang pertama disuntik vaksin. Takut ditahan bertahun-tahun. Rizik sudah pernah masuk penjara. Tapi itu dulu tahun 2003 dan 2008. Ketika badan masih kuat. Sudah belasan tahun lalu. Harusnya sekarang Rizik hidup enak. Hanya pergi ke sana kemari memberikan ceramah pada jemaahnya, tanpa takut dikejar-kejar kasus. Apalagi beberapa bulan lalu Rizik sudah kena COVID. Remuk badan ini rasanya. Sementara dalam persidangan 3 kasus yang digelar saat ini, Rizik terancam kena hukuman hingga belasan tahun penjara. Untuk kasus kerumunan di Petamburan 6 tahun penjara. Untuk kasus di Megamendung 1 tahun penjara. Untuk kasus tes swab RS Umi malah mencapai 10 tahun penjara. Tua di sel nih kayaknya. Seperti Abu Bakar Ba'asyir. Makanya di persidangan ribut melulu. Takut Firza. Dulu ketika Rizik masih di Mekah. Ada dugaan bahwa dia tidak pulang-pulang ke tanah air karena takut menghadapi Firza Hussein. Perempuan yang juga jadi tersangka dalam kasus chat mesum. Kemudian kasus itu di SP3-kan dan Rizik pun tenang. Pas Rizik sekarang sudah ditahan, ternyata pengadilan mencabut status SP3 kasus itu. Sehingga jadi kasus yang menunggu Rizik untuk diproses lagi sebagai tersangka. Kasus chat mesum ini bagai hantu bagi Rizik. Jauh lebih berbahaya ketimbang kasus kerumunan atau hasutan. Citra diri Rizik sebagai ulama dipertaruhkan. Saya menduga, jika Rizik bisa bebas dalam persidangan 3 kasus sekarang ini, bisa-bisa dia akan umroh berkepanjangan lagi. Nah, itulah berbagai ketakutan yang melanda Rizik. Berlawanan dengan citranya yang garang, sangar dan tidak takut apapun, ternyata dia menyimpan banyak ketakutan.